Tuhan, Engkau memberkati ya Bapak. Engkau bercepat untuk anak-anakmu juga untuk datang bersama tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dan tetap duduk, kita saat teduh, kita naikkan pujian saat siang hari datang lagi. Hallelujah.
Sudah mendengarkan firman Tuhan? Dan pujian Tuhan Yesus penolong yang setia. Kita berjalan dengan kasih Tuhan, Dia yang menerangi langkah kita. Dia adalah penolong yang setia bagi kita di saat kita susah, di saat kita berbeban berat, di saat kita terjatuh. Dia yang selalu menopang kita. Dia adalah penolong kita yang sejati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya Yesus
Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan keinginan Tuhan pada siang ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa Surgawi, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami kembali datang ke hadirat pada siang hari ini. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Sampai detik ini kami boleh datang bersama-sama kembali memuji memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini, dan kami percaya penyertaan-Mu tetap dan tidak berlalu begitu saja. Haleluya Tuhan, berkati Tuhan akan firman-Mu yang Kau kehendaki kami sampaikan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau berkati. Haleluya Tuhan, amin. Bapak Ibu, sebelum saya, ini lagunya baik sekali, bagus sekali. Sebelumnya mungkin udah banyak yang kenal ya. Saya ini veteran, banyak veteran pensiunan sebagai karyawan belum baru itu, dan kebetulan masih ada di grup itu sampai hari ini. Sampai pada mungkin yang baru-baru pada tahun 2000, kalau tahun 2005 ke atas mungkin belum mengenal saya. Tadi udah disebut nama saya juga. Saya tuh ex karyawan Chandra-Asri. Ya, saya itu di sini di grup Barito itu sampai hari ini sudah, saya ikut di Barito ini dari tahun 1990 sampai hari ini. Sejarah Barito itu di mata saya. Jadi kebetulan hari ini saya diminta untuk sampaikan firman. Saya sebenarnya sih hamba Tuhan yang kaum awam. Saya belajar sambil berkarya di Barito. Hari ini kita coba belajar, kita coba mengingat kembali apa yang telah Tuhan berikan, yang terbaik untuk kita dan sebaliknya. Apa yang kita bisa berikan yang terbaik. Jadi kalau kita memberikan, ada yang kata bahasa Inggris tuh good, ketika terus ada lagi yang ketiga kedua better, yang lebih baik, yang ketiga sangat baik, yang best. Jadi kita memberikan dia yang terbaik, dan juga kita memberikan, kita sebagai staf di perusahaan ini, kita harus memberikan yang terbaik, ya, sesuai dengan firman. Jangan memberikan yang setengah-setengah, yang kata adanya suam-suam kuku. Baik enggak, jelek enggak gitu. Pokoknya asal jalan, yang penting stop muka. Ya. Jadi saya mengambil tema ini sebenarnya saya itu merenungkan ya, sudah sekian tahun saya mengikut Tuhan, dan saya percaya Dia itu memberikan selalu yang terbaik bagi hidup saya. Sekarang saya tanya, apa yang saya berikan yang terbaik untuk Tuhan? Jadi kalau kita lihat ya, Tuhan itu telah memberikan pemberian yang terbaik sejak Allah memberikan anak yang tunggal ke dunia ini untuk menebus segala dosa kita. Di mana waktu itu Allah berjanji Dia akan memberikan anaknya yang paling baik untuk kehidupan kita. Di mana di Galatia 3:13 itu, sehingga Dia tuh berkorban untuk menebus segala kesalahan, malahan kutuk hukum Taurat. Jadi kutuk hukum Taurat itu menurut para perjanjian lama itu, kita nabi-nabi itu ada 3 kan. Untuk masalah
kemiskinan, untuk masalah sakit penyakit, untuk masalah kematian. Jadi kematian itu ada dua ya, kematian jasmani dan kematian rohani, itu kematian yang kekal. Itu udah ditebus oleh Tuhan Yesus waktu dia itu mati di kayu salib, karena dia itu memenuhi akan janji Bapaknya. Sekarang kita lihat apa yang kita bisa berikan yang terbaik untuk Tuhan dulu. Ya. Dan kedua, apa yang Tuhan kembali dulu, Tuhan yang memberikan terbaik untuk kita. Lalu apa yang kita berikan yang terbaik untuk Tuhan? Dan ketiga, apa yang kita berikan yang terbaik untuk sesama kita? Sesama kita itu keluarga kita, terutama yang kecil dulu, teman-teman, sama. Dan yang ketiga dan yang keempat itu, apa yang kita berikan kepada perusahaan di mana kita itu berkarya. Kita belajarlah memperbaiki diri, dan kita belajar dari firman Tuhan. Ya. Yang pertama, kita tahu ya, Tuhan itu memberikan yang terbaik bagi kita. Kalau enggak sampai hari ini kita bisa berkumpul di sini, kita bekerja di sini gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat dulu pemberian Tuhan yang terbaik itu sejak dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Kita menitik beratkan apa yang akan datang. Yang akan datang itu tidak bisa kita terima kalau yang dahulu itu tidak dijalankan dahulu dan sudah berlalu dan sekarang kita lakukan. Nah, waktu pemberian dahulu, kita harus bereskan dulu. Tuhan bilang waktu dahulu itu, Tuhan bilang kita harus menyelesaikan dulu kesalahan kita dan dosa-dosa kita, dan kita bisa minta pengampunan sehingga berkat Tuhan bisa kembali turun ke atas kita. Karena tanpa pengampunan, tanpa kita minta ampun, tanpa kita mengakui salah kita dan dosa kita, tidak mungkin Tuhan itu berkenan di hadapan kita. Itu dasarnya. Jadi kalau kita mau diberkati, lihat dulu diri kita. Siapa saya ini? Dulu saya pernah seperti apa? Seperti kita pernah benci sama teman, sama saudara, ada dendam. Itu diselesaikan dulu. Setelah itu selesai, baru kita bisa mendapat pemberian pengasihan dari atas saudara kita, terutama Allah kita. Jadi kalau kita sudah bersih, baru Allah itu memberikan. Nah. Dan Tuhan juga bilang gini di Matius 22:37. Ya, kita lihat pemberian yang terbaik. Ya. Allah bilang ini, saudara-saudara kekasih Kristus. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ini yang Tuhan minta. Jadi kalau kita mau mendapat pemberian terbaik dari Tuhan, kita harus total dulu mengasihi Tuhan, baru dia memberkati kita. Jangan dibalik. Jadi, tetapi saya hanya mendekatkan masa yang akan datang. Khotbah ini pertama kita tidak mungkin berbicara bicara itu. Yaitu kita harus melakukan 3 hal yang lalu-lalu itu. Ya. Kita harus melupakan, melepaskan, dan mengampuni apa yang telah kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lihat juga Tuhan waktu itu telah memberikan kita kasih anugerah yang luar biasa. Sampai hari ini kita bisa ada di sini. Coba kita hitung, kasih Tuhan yang terbaik itu apa? Kita itu diberikan yang paling penting apa kehidupan? Coba. Ini sekarang kita bisa berdiri sini. Saya bisa bicara.
Apa yang Tuhan berikan pertama kali untuk saya saat ini? Oksigen, napas. Kalau saya nggak bisa menapas, saya bisa berdiri nih. Oksigen itu sangat penting. Itu yang pertama kali Tuhan berikan dan sangat berharga untuk kehidupan kita. Coba kita lihat, saya pernah hitung-hitung nih. Ya, di tahun 2002 ini udah 23 tahun. Kita hitung aja lah 20 tahun yang lalu. Ya, selama 20 tahun tuh kita membutuhkan berapa oksigen? Coba hitung. Satu hari kita membutuhkan oksigen kurang lebih 8 liter. Ya, 1 liter itu kurang lebih harganya 25.000. Dikalikan aja, udah 20 tahun, makanya saya udah di sini 30 tahun kerja. Ya, saya hitung-hitung tuh, kalau kita kalikan setiap hari 8 kilo, 8 kilo kali 25.000 udah 200.000 rupiah per hari. Kalikan 20 tahun. Dan ya, jadi saya hitung-hitung tuh 20 tahun itu 7.200 hari. Ya. Saya kalikan lagi 8 liter per hari, kalikan lagi biaya, itu udah kurang lebih tuh 1,5 miliar. 1.440.000.000 rupiah. Itu oksigen yang Tuhan berikan untuk kehidupan kita. Makanya kita tuh jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Ya. Itu apalagi kalau kita hitung sejak kita lahir, berapa banyak oksigen. Ya. Jadi Tuhan minta pada kita di Matius 22:33-37, katanya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jadi secara total. Jadi jangan hitung-hitungan, kalau Tuhan minta kasih gitu. Ya tahan. Terutama ini untuk pakai ini nih, PD nih. Kita kan perlu berkorban, terutama masalah waktu kan. Itu yang paling susah. Saya juga kadang-kadang susah. Soalnya apa? Di kantor tuh, oh ini belum beres, ini belum beres. Terus ingat ini jam PD kita. Nah coba diingat tuh, nanti lagi di kertas, ditulis di atas meja, hari Rabu jam 12 PD saya harus datang. Itu tuh. Saya hari ini udah berapa rupiah nih Tuhan kasih nih, menghirup oksigen kan? Jadi kita bisa koreksi diri. Itu aja. Itu satu. Yang kedua, kita memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara kita. Tuhan sudah memberikan kita yang terbaik. Sekarang masa kita terima aja. Kita juga harus menyalurkan yang terbaik untuk terutama saudara-saudara kita. Ya. Jangan kita terima dan simpen kantongnya aja. Lama-lama penuh, yang muak juga. Kalau dia muak, dia busuk. Kan gitu. Jadi kebaikan di sini kita harus berdasarkan hati nurani. Ya. Kita nggak bisa berbuat baik itu asal aja gitu. Jadi kalau kita mau memberikan yang pemberian terbaik, harus keluar dari hati yang murni dan hati nurani yang baik. Apalagi sekarang nih, zamannya Pak Jokowi. Orang bilang, wah ini dinasti Jokowi ya. Dia itu udah mau bikin yang terbaik sama kita, nggak tahu juga kan. Tapi dia udah presiden kita yang terbaik. Jadi itu satu ya. Yang kedua, kita harus memberikan sesama kita yang terbaik. Jadi saya kasih itu giving my best. Pemberian yang terbaik. Kita memberi yang terbaik. Jadi
kebaikan di sini bukan tidak hanya menuju kepada kemauan dan kemampuan untuk memberikan suatu benda. Jadi dasarnya itu bukan materi. Pemberian secara total itu keseluruhan. Ya. Terutama pada perusahaan itu royalitas kita, kesetiaan kita, integritas kita, itu tujuan kita. Ya, saya juga bisa bertahan sampai 30 tahun nggak di sini. Nggak semudah itu gitu, nggak asal aja. Coba dilihat dulu. Jadi kita itu tidak hanya memberikan suatu benda secara materi, tetapi juga kita menuju kepada sikap baik dan memberi perhatian kepada sesama. Kalau kita di perusahaan, kita memberikan perhatian khusus untuk perusahaan. Jangan kita asal-asal saja perusahaan lagi susah, kita tinggalkan, cari yang lebih baik. Jangan. Saya pernah ngalamin, mana di Chandra sini? Waktu saya pertama kali Chandra sini, untuk beli bahan baku aja nggak punya duit. Benar, baru. Pertama kali saya mau beli tahun 1990, 91, mau beli mobil untuk general manager saya, nggak punya duit. Gimana? Ngutang. Beli mobil ngutang, beli komputer ngutang. Tetap saya jalanin. Sampai sekarang udah terbesar kan? Di Cilegon. Wah, itu nggak perjuangan hanya 1-2 tahun. Dan bukan itu pengorbanannya luar biasa, terutama bapak kita, bapak gede kita yang begitu bulan setia. Ya, kita tahu lah semuanya. Jadi itulah yang Tuhan minta, kita memberikan pemberian yang terbaik juga untuk Tuhan kita pada Allah kita. Karena itu, karena Dia telah menebus segala dosa kita melalui pengorbanan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan kedua, Dia telah membuktikan, memberikan yang terbaik untuk umat. Ya. Jadi kalau kita dapat pemberian, dapat berkat dari sesama, gitu ya, jangan ditahan, jangan ditahan. Maksudnya terutamanya itu untuk kebutuhan PD, untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi kita diberikan, kita juga memberikan yang terbaik. Karena supaya perputarannya itu lancar. Jadi kalau kita diamkan aja itu nggak jalan, mampet tuh. Seperti berat aja nih, bawah ini kalau masih dibuka, karatan, lama-lama dibuang juga. Dan juga kalau kita diberikan berkat sama Tuhan, kemudian itu kita jangan, maksudnya jangan kita umpetin gitu. Kita pakai aja gitu. Ya. Kata orang, wah kalau semua misalnya kita dapat berkat, kita diberikan, misalnya saya diberikan mobil Mercy oleh Pak Prabowo gitu. Saya pakai dong. Jangan orang kata kalau semua boleh. Ya sama dulu kan gitu kan. Yang penting itu kan kita nyatakan bahwa itu pemberian terbaik dari orang yang kita, mungkin orang yang mengasihi kita. Begitupun kalau kita kasih Tuhan, jangan kasih kolektor itu betul-betul gitu. Nggak usah pikir, kasihnya beras-beras gitu. Ya sesuai dengan kita punya hati nurani, jangan dipaksa. Itu yang utama yang saya tekankan di sini. Karena kalau kita memberi dengan sepenuh hati, kita berikan yang terbaik,
pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Karena Tuhan tuh berjanji gini di Yohanes 3:16, itu yang dasarnya ini, yang diberikan kasih yang utama. Dia bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, semua dapat, sehingga Dia telah memberikan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal ini apa nih? Ini menebus daripada kutuk kematian. Hidup kekal di surga, bukan di bumi. Itu hidup secara duniawi kan, hidup jasmani. Di Yohanes 10:10b juga Tuhan berjanji, itu disebutkan kalau Tuhan itu akan memberikan, coba kita baca dulu. Coba saya lupa ini. Yang 10:10b ini gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, barang siapa nih, di sini Paulus bilang ini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya. Tetapi itu aku datang supaya mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala berkelimpahan. Ya. Ini kelimpahan ini bukan berarti materi toh. Kelimpahan hidup itu, orang itu bukan dasarnya hanya uang atau materi atau benda, tetapi kelimpahan dan misalnya, bukan misalnya lagi, dalam kesehatan kita diberikan kelimpahan untuk sehat. Jadi jangan hanya kita bersumber pada materi aja dan kita melihat orang, wah ini kita diberikan secara materi, jangan. Karena untuk para lain Tuhan gitu. Dan kita harus ingat, hidup berkelimpahan itu bukan untuk kita sendiri. Misalnya kita diberikan pengetahuan, diberikan untuk misalnya untuk bekerja gitu. Itu bukannya kita simpan, kita bagi sama teman sekerja itu. Ya. Jangan sampai ini ada masalah gini. Misalnya teman ini mau naik nih pangkatnya, ya. Karena dia lihat itu, dia itu sampai melakukan, orang bilang itu dia mengikat temannya untuk naik atas. Jangan. Tuhan itu nggak mau seperti itu. Kalau Tuhan sudah memberikan kelimpahan, itu adalah haknya. Jangan kita iri hati, ya, kita benci. Ya. Karena tadi kan dibilangkan, kalau kita mau hidup berkelimpahan, kita harus mengampuni, kita tidak boleh membenci, kita harus saling mengasihi. Ya. Itu kunci yang utama. Jadi pada intinya saya itu hanya mau menekankan di sini. Kalau kita mau memberikan yang terbaik, kita memberi yang terbaik, kita pasti akan, bukan kita pasti, kita akan mendapat balasannya juga yang baik. Jadi jangan sungkan, bukannya yang kata orang asing kita generous itu beri gitu. Tapi bukan memberi itu materi aja, yang penting itu waktu. Saya itu banyak kendala. Kalau saya mau ke gereja, apalagi sekarang, saya udah sulit setir mobil, tergantung orang. Jadi kalau saya janji orang, ini gimana nih?
Waktu udah ada, cari dulu siapa konsep, tergantung orang. Jadi apalagi kalau suruh diminta kita doa fajar gitu, jam 5 udah jam berapa kan? Nah itu waktu pengorbanan itu kan paling susah. Waduh, kita bangun jam 5 belum makan, belum apa-apa mesti sampai di gereja kita harus doa. Nah itu paling berat. Jadi kita ikut aja apa yang kata Tuhan dan kita kan biasanya Tuhan itu membisikkan ke hati kita, jangan ditolak. Apa hati kita bicara, jangan ditolak. Jadi dari nanya itu bagus tuh. Apa Tuhan tahu apa yang terbaik ya, yang dia berikan. Memang ini paling baik diberikan yang terbaik. Dan juga ya kita ini berkumpul ini hanya seminggu sekali ya. Ya 2 minggu sama 2 minggu pada sambung ke pertama madrasah 3. Oh 1 bulan di 2 kali. Kalau pertama itu kita doa pelayan sama pengurus. Jadi minggu kedua dan keempat berkumpul. Oh minggu kedua, keempat Minggu kita. tidak ada persekutuan bersama. Itu waktu yang sangat ini ya, terbatas ya. Jadi intinya sih Tuhan beserta kita di sini. Tuhan minta kita memberikan juga pemberian terbaik untuk dia. Terutama untuk kita dibesarkan kasih yang murah sesama kita umatnya. Saling memperhatikan, saling menolong, saling membantu. Ya. Jangan ada saling membenci. Jadi itu dasar daripada kalau kita mau hidup berkelimpahan dari Tuhan. Saya rasa demikian. Ada pertanyaan lagi kan? Terima kasih. Kita tutup. Mari kita dalam kita berterima kasih atas firman yang telah mengajarkan kita. Allah Bapa Surgawi, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan Tuhan sedikit akan firman-Mu, bagaimana kami harus hidup untuk memberi yang terbaik bagimu dan bagi sesama.